Permasalahan penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah menengah atas negeri di Kota Depok yang diatur dalam zonasi wilayah tempat tinggal peserta didik, menjadi sorotan dalam penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Gelar pertemuan dengan masyarakat dalam rangka agenda tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat di luar sidang reses Hasbullah Rahmat dari fraksi Partai Amanat Nasional bertatap langsung dengan masyarakat. Dalam reses masa sidang tahun 2022 sampai tahun 2023 Hasbullah menyampaikan bahwa keinginan masyarakat untuk memiliki gedung sekolah menengah atas negeri di setiap kecamatan menjadi dambaan bagi masyarakat, karena banyak peserta didik yang ingin sekolah negeri terbatasi dengan sistem zonasi. Untuk itu, dirinya mendorong pembangunan gedung SMA negeri di setiap kecamatan. Nah, reses ini salah satu tugas Dewan untuk terjun ke masyarakat. Ada 8 tempat saya reses tahun 2023 awal ini. Ini tempat yang pertama Ibu. Tempat yang pertama sekali saya reses di periode yang 2023 adalah di Kelurahan Cinere ini. Selain masalah pendidikan dan kesehatan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmat juga menyoroti sejumlah dampak buruk maupun baik terkait pembangunan jalan tol yang berada di wilayah Cinere terhadap masyarakat dan lingkungan. Ia mencontohkan, pintu tol keluar Kukusan jalan keluarnya terlalu kecil dan harusnya dilebarkan sehingga tidak terjadinya penumpukan dan kemacetan kendaraan yang keluar dari jalan tol. Lelaki yang akrab dipanggil Bang Has itu berharap agar pemerintah Kota Depok membuat planning 5 tahun ke depan dengan membangun sistem modal transportasi publik yang memadai, membangun konektivitas jalan yang representatif dengan tujuan untuk mengatasi kemacetan di masa mendatang. Programnya adalah membuat jalan lingkungan di sekitaran jalan tol, semisal membuat jalan tembus untuk menghindari kemacetan. Soal dana, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu pemerintah Kota Depok, seperti pembangunan underpass Dewi Sartika yang anggarannya menggunakan dana APBD Provinsi dan APBD pemerintah Kota Depok. Ya, alhamdulillah peserta resesnya cukup antusias. Ada Pak RW 06, ada ketua cabang saya ini Pak Haji Matum, ada sekretaris cabang Anhar, ada Pak Haji Umar, ada kawan-kawan yang lain tadi yang ikut di sini. Ya, pertanyaan mereka memang berkaitan dengan saya menjelaskan tentang fungsi dan tugas DPRD Provinsi Jawa Barat di Depok. Ya, besar harapan mereka memang kaitan dengan kewenangan provinsi khusus SMA, SMK negeri itu sedapat mungkin dibangun di setiap kecamatan, sehingga ketika ada sistem zonasi mereka punya kesempatan untuk masuk ke sekolah negeri tanpa harus dengan uang gitu. Nah, problemnya kan kalau di perkotaan memang kan belanja modal tanahnya kan sangat besar kan, karena kan tanah dari Depok ini kan nggak ada yang di bawah 3 juta per meter kan. Nah, itu tentu kita akan terus berjuang, walaupun sekarang sudah ada 5 sekolah lah yang dibangun ya. Insya Allah nanti ke depan ada SMA baru, SMA Negeri 15 mungkin ya, kita akan bantu. Nah, yang kedua tentu problem yang akan dihadapi oleh masyarakat Cinere adalah ketika tol Jagorawi Cinere itu nyambung. Ketika tol Jagorawi Cinere udah nyambung, maka nanti in-out tol sepanjang tol itu kan ada in-outnya. Itu nanti akan mengalami kesendatan, itu di jalan-jalan lingkungan Kota Depok. Nah, bagaimana kita memikirkan agar 5 tahun ke depan, jalan-jalan lingkungan ini kan tidak macet, tidak tersendat, itu harus ada planning, membangun sistem moda transportasi publik yang memadai, membangun konektivitas infrastruktur jalan yang representatif. Nah, untuk itu programnya adalah pelebaran jalan, ya, peningkatan pelebaran jalan, terus mungkin kalau memang dilakukan jalan-jalan tembus ya, memotong arus jarak itu saya kira harus mulai dipikirkan. Karena kalau tidak dipikirkan, kalau tol Antasari TB Simatupang nyambung ke tol Sentul Selatan di Citayam, tol Jagorawi nyambung ke Cinere, dari Sawangan Bojongsari juga nyambung ke BSD. Ini problem utamanya ada di jalan-jalan kota yang akan mengalami overflow. Nah, bagaimana mengatasi overflow atau bottleneck itu? Menurut saya dari sekarang sudah harus ada cetak birunya, rancangan dari pemerintah kota
bahwa sumber dananya dari Kota Depok, dari bantuan provinsi. Buktinya kan underpass bisa jadi kok. Pembebasan tanah dari Kota Depok, pembangunan fisik dari provinsi itu jadi underpass. Dan tidak ada lagi kekhawatiran kita melintas di atas rel, karena kita udah jalan sendiri, kereta jalan sendiri, kita jalan sendiri, akan aman. Tinggal PR kita tinggal Citayam yang belum. Nah, tentang sumber pembiayaan bisa kita ajukan juga ke provinsi atau ke kementerian. Tetapi besar harapan saya itu ada blueprint-nya ya dari RPJMD kota ini untuk membangun sebuah sistem transportasi kota yang terpadu. Tidak hanya moda transportasinya yang harus juga dievaluasi, apakah dari angkot berkonversi ke minibus itu atau apa, tetapi infrastruktur jalannya juga harus ditingkatkan. Ya, kalau tidak bottleneck pasti akan dihadapin oleh jalan-jalan lingkungan di Kota Depok. Solusinya pelebaran berarti Bang? Ya, peningkatan itu kan bisa pelebaran, bisa ada jalan tembus, ada jalan baru. Yang jelas trase jalan dari Jagorawi ke Cinere itu bisa dilihat dari peta trasenya itu berapa pintu out, pintu keluar dan masuknya. Nah, di pintu keluar dan masuk ini kan harus dilebarkan jalannya agar tidak menjadikan di luar pintu atau mau masuk pintu tol itu mengalami kemacetan atau bottleneck. Nah, ini akan terjadi ketika tol ini udah nyambung. Nah, bagaimana ketika tol nyambung Antasari Tipe Simatupang, nyambung Jagorawi Cinere, tapi di lingkungan itu tidak macet. Ini kan harus ada kajian sistem transportasi yang terpadu dan kajian tentang sistem konektivitas jalan yang terpadu gitu. Nah, peningkatan itu kan bisa pelebaran, bisa jalan baru, bisa. Nah, saya merasakan Cinere akan kebagian dampak kemacetan ke depan ketika tol ini udah nyambung. Nah, besar harapan saya memang pemerintah kota merancang bangun itu dari sekarang. Ya, tentu saya berharap di Cinere ada Dewan PAN yang jadi ya supaya ngawal ini gitu. Kalau enggak ini repot. orang bisa lancar di dalam tol tapi tersendat di keluar tol gitu. Nah, ini harusnya dari awal pemerintah kota itu melakukan koordinasi dengan konsorsium tol ini untuk melihat trase jalan tolnya. Ketika di sepanjang ruas jalan tol itu ada di trase ini ada 2 atau 3 pintu bukaan, artinya pintu masuk dan keluar, maka diwajibkan kontraktor itu membangun jalannya yang lebar itu di keluar pintu tol agak panjang. Contoh gini, keluaran pintu tol di Kukusan, itu kan hanya sampai jembatan atas jalan tol, maju lagi sedikit. Sudah itu kan langsung kecil kan, rumah sakit itu sampai ke PLN kan kecil. Nah, harusnya selebar yang itu harus diterusin sampai paling tidak ke pertigaan PLN selebar itu. Nah, baru bisa in out akses tol itu bisa lancar. Ini kan enggak, dia cuma bangun kan sedikit. Nah, kenapa enggak ini juga diteruskan sampai terus dilebarkan sampai ke pertigaan PLN. Jadi ada pelebaran kurang lebih 4 meter lah dari jalan existing sekarang. Nah, kalau ini nggak diantisipasi dari sekarang, maka ini akan menjadi problem perkotaan Depok ke depan. Siapapun wali kotanya, maka Depok tidak akan bisa lepas dari kemacetan. Jadi ke depan yang mau diajukan apa yang mau dikawal itu? Ya, harapan saya, tentu besar harapan saya, pemerintah kota kan bisa mempersiapkan kajian akademik ya untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan Cinere ini. Ya, tentu kalau kita punya dewannya dari sini ya tentu kita akan perintahkan dewan kita yang dapil sini untuk tiap tahun harus memperjuangkan keberadaan dari infrastruktur yang ada di Cinere ini. Nah, saya kira yang paling fundamental itu adalah bagaimana infrastruktur di akses jalan lingkungan itu ditingkatkan. Nah, kalau kaitan dengan kebutuhan SMA, SMK negeri kan nanti kan kewajiban provinsi. Itu nanti ya, Rutilahu juga sama kewajiban provinsi. Nah, tapi kalau saya lihat secara peta, Cinere ini akan mengalami banyak bottleneck gitu di keluaran pintu dan masuk pintu tol. Berarti anggarannya dari APBD Depok ya Bang?
Ya karena ini jalan kota, tentu kan planning anggarannya kan dari kota. Tapi kan kota kan bisa saja membangun planning. Contoh tadi yang keputusan ada pelebaran sampai ke PLN. Itu bisa saja pembebasan tanahnya dari APBD kota, ngebangun jalannya kan bisa minta bantuan Pemprov. Buktinya apa? Itu underpass kan sama konsepnya. Bebasin tanah APBD kota, ngebangun 138 miliar, itu kan dari APBD provinsi. Jadi kok underpass sekarang udah jadi kan? Nah kenapa tidak? Depok juga punya planning ke depan seperti itu gitu. Jadi bisa jadi pilot project gitu ya? Ya model kolaborasi seperti ini kan bisa dipakai bagi kota kabupaten lain untuk membangun infrastruktur yang tanda kutip ya butuh biayanya itu besar gitu. Kan kalau Depok mengeluarkan 125 miliar contoh gitu pembebasan tanah, provinsi mengeluarkan 138, berarti kan 138 tambah 125 itu kan hampir 300 M. Kalau itu dibebankan ke APBD kota kan bisa ngeganggu struktur APBD kota Depok. Hanya untuk bangun satu proyek 300 miliar kan keganggu. Nah kan ini kan enggak, kan ada sistem patungan dia. Nah tapi kan kita kan nggak tahu nih planningnya kota Depok seperti apa. Cinere ini kan ada akses tol Cinere Jagorawi. Nah tentu kita harus mengantisipasi sebelum macet 5 tahun ke depan di sini bottleneck, ya harus dari sekarang menurut saya gitu. Nah kalau kontak Pemprov ya tadi Rotelahu, SMA, SMK itu nanti kan saya akan membuat laporan resmi dari hasil-hasil saya ke Dewan dari sini gitu. Saya kira gitu yang perlu diberitakan itu adalah mengantisipasi kemacetan di sepanjang trase tol, khususnya tol Jagorawi Cinere, itu akan terjadi bottleneck di in-out-nya tol itu. Kalau tidak dari sekarang, itu dirancang sistem konektivitas terpadunya itu dari sekarang. Kan dirancang sekarang kan bisa saja kan pelebaran tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Tapi seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kendaraan, tapi kan bisa lancar. Karena sudah diantisipasi lewat peningkatan jalan itu, ruas jalan. Ya peningkatan kan bisa pelebaran, bisa bikin jalan tembus, kan bisa. Emang ada jalan sebelumnya Jagorawi Cinere kan nggak ada. Buktinya ada jalan kok sekarang, lebar banget jalan tolnya. Kan bisa. Ada dulu kan nggak ada jalan dari Depok Timur ke Juanda. Buktinya ada jalan Sentosa Raya. Itu kan zaman saya di Dewan Kota, bebasin tanah bangunnya. Artinya yang dulu tidak pernah ada jalan raya Sentosa, sekarang ada dari Depok Timur ke Juanda. Yang dulu nggak pernah ada jalan orang dari Jagorawi ke Cinere lewat tol, ada. Nah kenapa tidak? Depok juga punya planning membuat jalan-jalan tembus, memotong arus gitu loh. Jangan dia melambung. Dulu kan kalau mau ke Margonda kan lewat Depok Timur, Siliwangi, baru ke Margonda. Nah sekarang orang Depok Timur nggak mesti harus lewat Siliwangi, jalan raya Sentosa langsung Juanda, pilih aja kiri Margonda, kanan masuk tol kan itu. Nah itu maksud saya itu dalam perspektif sistem transportasi kota terpadu dengan konektivitas itu.